Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kita mulai saja podcast ini ya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada tamu kita, tamu istimewa. Ya, dia adalah pemudi adat dari Pasir, ya, Kalimantan Timur. Nah, seperti kita tahu ya, kalau Pasir atau Kaltim secara umum sekarang kan menjadi ibu kota negara baru gitu ya. Artinya banyak banyak, tentu ke depan banyak tantangan gitu ya. Nah, tamu saya ini adalah namanya Rusmita. Nanti mungkin dia bisa memperkenalkan diri lebih mendalam gitu ya. Nah, halo Mit, selamat sore. Halo, selamat sore Bang. Ya, makasih sudah hadir di podcast saya. Apa kabar ini, Mit? Terima kasih juga sudah diundang. Kabar baik. Mungkin kita mulai aja dari yang ringan-ringan dulu kali ya. Saya mau mengajak Mita ini untuk ngobrol tentang pemuda adat dari pengalaman-pengalaman dia ya. Jadi sebagai pemuda adat dari Kalimantan Timur yang juga menjadi anggota Barisan Pemuda dan Saudara ya, ya? Yes. Ya, oke. Apa menurutmu ya? Atau siapa sih pemuda adat itu menurut Mita? Oke, pemuda adat itu ya saya. Oke. Kapanpun saya dipanggil kampung oleh orang-orang di kampung, atau kapanpun kampung membutuhkan saya ada untuk kampung saya. Itulah pemuda adat. Berani mengembangkan membaca situasi apa sebenarnya yang menjadi prioritas di kampung, sehingga kita bisa membantu kampung untuk berkembang lebih baik. Itu manfaatnya ada pemuda-pemuda adat sebagai selain untuk melindungi kampung, pemuda adat juga banyak sekali berperan menjaga budaya. Dengan kalau di kampung saya itu ada khusus pencak silat, para perempuan-perempuan yang dari kecil, dari umur 10 tahun, 7 tahun itu udah belajar silat. Dan kalau teman saudara saya itu mengembangkan dengan sanggar, dia melatih menari ini ronggeng begitu, mengembangkan tarian-tarian daerah begitu. Oke, tarian ronggeng ya. Nah, jadi memang pemuda-pemudi adat identiknya dengan kampung ya, dengan budaya adat menjaga kampung ya. Nah, terus juga tadi udah dicontohkan juga, misalnya di Pasir, perempuan adat atau pemudi-pemudi adat juga belajar terus melestarikan tarian ronggeng. Ini mengingatkan kita pada betapa juga ternyata pentingnya budaya itu kita jaga, kita lestarikan ya, sebagai generasi penerus. Nah, kau bilang sebagai anggota BPAN ya, atau Barisan Pemuda dan Nusantara. Nah, ngomong-ngomong kapan nih bergabung menjadi anggota BPAN ini? Saya bergabung di BPAN itu pada tahun 2013-2014. Pada saat itu saya diperkenalkan oleh sahabat saya Sukron Amin. Pada saat itu kami dipertemukan dalam event-event kepemudaan banyak sekali. Salah satunya saya diajak untuk bertemu pada saat itu di rumah Kak Yurni Sadaria yang lebih dulu bergabung dengan Aman. Kemudian di Perempuan Aman juga saya banyak mengenal orang-orang, tokoh-tokoh adat di situ, tokoh-tokoh yang concern mempertahankan budaya dan mengawal RUU masyarakat adat di kabupaten, di DPR gitu. Saya sempat ikut juga beberapa kali, ada 2 kali saya ikut pertemuannya bersama Pak Arpani almarhum, mengawal RUU Perda adat pada saat itu. Gitu. Oke. Jadi ada ada lingkaran ya yang mempertemukan gitu ya, ada Sukron Amin,
ada Kak Yurni dan teman-teman, mungkin juga tokoh adat dan teman-teman pemuda adat lain di Pasir ya. Dan juga tadi sempat juga ikut mengawal perda masyarakat adat di Pasir. Ya. Nah, barangkali itu bisa apa ya? Mungkin Mita ceritakan sekaligus gitu ya, sebagai barangkali mungkin bisa itu sebagai dibilang peristiwa ataupun aksi yang berkesan menurut Mita dalam perjalanannya sebagai pemudi adat ya. Apalagi waktu itu di awal-awal kemudian kalian sama-sama turun ke jalan Ya. ke kantor DPRD dan seterusnya. Mungkin bisa Mita detailkan. Oke. Pak, saya sama-sama mengingat pada tahun 2012 saya diajak untuk aksi damai pada saat itu, karena memang ada aturan perda dari Bupati Perbub pada saat itu yang memang kami pikir itu bisa mengikis budaya kami dengan aturan yang mengunisasi kabupaten. Semua marga jalan diganti ungu putih, semua perabotan termasuk kotak tisu, gorden dan lain sebagainya itu harus warna ungu di instansi pemerintahan. Bahkan gedung-gedung semua dicat ungu begitu. Bayangkan ketika izin itu dikeluarkan menggunakan dana berapa untuk dibolehkannya kabupaten kami menggunakan warnanya sendiri begitu. Padahal budaya ungu itu kita tidak memiliki sejarah di situ. Hanya egonya bupati, pemerintahan pada saat itu ingin mengganti warna agar kabupaten kami terlihat unik. Tapi kami tidak menerima itu. Kami ingin daerah kami, kabupaten kami masih memiliki jati diri yang setiap event-event adat menggunakan 4 warna, yakni hitam, putih, merah, dan hitam, putih, merah, sama oh my god, kuning, yes, kuning, warna kuning begitu. Kami setiap event-event adat menyembuh ritual adat kami menggunakan 4 warna itu. Kalau tidak hitam, putih, kalau tidak itu kuning dan merah, seperti itu. Oke, jadi menarik juga ya pengalaman Mita ya. Bahkan sampai ingat betul bahwa ada kebijakan sepihak ya, hampir gitu ya, kebijakan sepihak dari pemerintah Kabupaten di Pasir untuk mengungukan Pasir gitu ya. Ya. Yang sebetulnya nggak representasi seluruh identitas masyarakat di Pasir gitu ya. Karena ungu itu kan terkesan jadi menyeragamkan gitu ya, padahal bermacam-macam atau beragam masyarakat di Pasir. Nah itu menarik juga ya, dan kemudian teman-teman di Pasir termasuk Mita menolak itu karena Pasir tidaklah ungu seperti yang dibayangkan oleh pemerintah kabupaten saat itu. Apalagi nih ya yang bisa Mita ceritain, barangkali ada sedikit pengalaman lain. Ya, saya masih mau bercerita sebenarnya tentang usaha keliling kampung saya dan Bang Amin dan kawan-kawan. Oh iya, oke. Kawan-kawan penggerak untuk kemudian kami bisa mencetuskan ada persatuan. Oke. Sebelum itu sebelum kami berhasil menghapus perda ungu tadi, iya. Kami datang itu ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung dan mensosialisasikan ini bukan kita, ini bukan warna kita, seperti itu. Kami mencoba berdialog dengan masyarakat. Kami datang ke kampung pada satu minggu. Saya tidak intens di rumah gitu ya, bersama ibu, bersama adik-adik saya, bersama saudara-saudara saya. Dan saya concern untuk berkeliling bertemu dengan warga-warga yang belum tahu ada aturan itu begitu. Dan singkat cerita, pada saat kami mau melakukan aksi damai pada saat itu, dan kami menelpon koordinator yang ketika kami datang, kami membentuk koordinator di kampung itu untuk
ketika ada gerakan dari kami seperti aksi, kami tinggal menghubungi, kemudian orang itu menggerakkan lagi orang-orang yang tadi sempat kami sosialisasikan dan ikut bergabung bersama kami di kabupaten, di kantor bupati untuk melakukan aksi, karena pada saat itu kami bersurat sudah tidak diindahkan lagi oleh pemerintah, tidak digubris, kami ingin bertemu audiensi tidak didengar, dan itu adalah jalan terakhir pada saat itu kami melaksanakan aksi. Dan kami kami berkumpul sekitar 100 orang, tapi selang 1 jam, aku nggak ngerti dari mana orang ini datang bertruk-truk, banyak sekali, 1000 lebih kami berkumpul di depan kabupaten itu menuntut kalau tidak tidak dihapus itu perda bupati, perbuk, itu kami tidak akan bubar, begitu kira-kira. Dan kami sudah dikepung oleh banyak sekali ratusan aparat pada saat itu. Dari bupatinya tidak ada di tempat sampai bupatinya datang, sampai menandatangani surat yang kami buat bahwa ini harus dicabut. Benar, hari itu dicabut. 2 kali kami aksi. Pertama aksi itu kami masih sedikit, tapi setelah kami keliling mengkonsolidasikan aturan itu bahwa itu tidak relate dengan keadaan kampung kami, kabupaten tersebut bisa pada saat itu kami melakukan aksi kedua, dan itu yang boom banget, bisa datang ribuan orang mendukung untuk dicabutnya perbuk tersebut gitu Bang. Barangkali ini akan sebagai pertanyaan terakhir kita gitu ya. Ini berkaitan dengan makanan ya. Okay. Makanan agak sedikit agak sedikit jauh dari pertanyaan awal, tapi ini tetap lingkupnya masih sama, masih di lingkup masyarakat adat. Jadi barangkali Mita bisa kasih tahu ke kita, ke pendengar untuk atau penonton ya, untuk menyebut ataupun menjelaskan apa sih makanan atau ciri khas makanan dari masyarakat adat di Pasir gitu ya. Mungkin langsung aja nih. Oke, pertanyaan sangat tidak terduga guys. Oke, aku kan anak yang tinggal di kampung banget, bahkan saya SD tidak pernah keluar dari kampung saya, bahkan ketika saya hampir putus sekolah pada saat, karena memang ekonomi kami sangat sulit pada saat itu, saya tinggal di rumah tante saya, acil saya itu 1 tahun, kemudian dipanggil lagi pulang untuk sekolah saya di kampung. Oke, saya pernah nyasar. Sebelum bercerita tentang makanan, saya pernah nyasar di kabupaten, saya nggak bisa pulang ketika habis ikut upacara 17 Agustus. Itu lucu banget. Dan sampai segitunya saya tidak mengenal dengan zona di sekitar kampung saya. Saya hidup benar-benar di kampung. Kayak saya ke kebun, di rumah main bersama kawan-kawan di kampung, dan teman saya pada saat itu laki semua. Dan saya anak perempuan yang jadi tomboy karena temannya anak laki-laki semua di kampung, cuma anak ibu saya kakak saya juga tomboy karena temannya semua anak laki. Kami ketemu teman-teman perempuan bergender perempuan itu di sekolah SD gitu ya. Oke, untuk makanan tradisional kami ini, kalau saya ya di keluarga saya, di kampung saya, setiap kami bertani, berkebun, itu adalah makanan terenak yang pernah ada. Wow. Jadi kalau ada makanan lain yang disuguhkan enak, tidak, ini lebih enak. Cuma simpel sekali, krek timun kalau di dalam bahasa kami namanya. Timun dibelah 2, yang seger banget itu dikrek-krek, terus dicampur santan, kemudian ditaruh bawang goreng. Kalau ada pepi, itu kayak udang rebon gitu, tapi kami nyebutnya pepi. Itu disangrai kemudian dicampur di situ, tuh enak banget. Wow, kayaknya ditambah lada sedikit, taruh garam dikit, udah enak banget gitu. Itu bikin lidah, bikin lidah ya. Oke, aku banyak sekali makanan, tapi makanan yang menurut saya itu sangat enak, dan adik saya juga ketika mau pergi ke pesta dia sudah makan di rumah. Saya nggak peduli dengan makanan di pesta, saya makan ini makanan terenak yang pernah ada di rumah gitu. Ya, makanan enak menurut versi kampung saya. Dan ada lagi makanan lemang. Setiap upacara adat kami membuat lemang. Jadi makanan dimasak di bambu itu. Dan itu kapanpun kami panen padi pulut, ketan, itu kami bikin itu, dibungkus dengan daun, dimasukkan di dalam bambu. Itu enak banget.
banyak sih makanan-makanan kayak kue tradisional gitu, tapi kalau saya katakan itu tidak beredar, tidak dijual bebas begitu. Hanya ketika ritual dia ada, itu ada makanan seperti itu. Okay. Jadi saya kayak merindukan ada penyembuhan dari penyakit yang astral gitu. Kami menggunakan bikin kue terus dibuat patung buaya, karena saya juga kalau diceritakan agak rumit. Kayak ada saudara dari nenekku, itu nenekku memiliki anaknya kembar dengan seekor buaya. Jadi ketika kami ada yang sakit, anaknya ada anak bayi lahir dia sakit, nah kami harus membuat ritual penyembuhan karena sedang saudara kembar si buaya itu sedang berkenalan dengan cucu barunya begitu kira-kira. Terus kami selalu membuat makanan itu, si makanan kue-kue tradisional itu yang terbuat dari tepung dan gula merah, kemudian diikat dan bentuknya itu ada kupang, ada sisir, macam-macam sekali, seperti dan aku gak ngerti, tapi itu mengilustrasikan peralatan kesehari-hari di dalam rumah, tapi dibentuk dengan kue itu, gitu Bang. Dan itu jarang sekali, hanya ketika ada ritual baru ada makanan itu. Dan itu tidak dijual. Kalau ada ritual itu, walaupun dibuat secara sembunyi-sembunyi atau hanya keluarga yang tahu, tapi ketika setelah selesai ritual makanan itu bisa dibawa pulang. Tapi setelah ritual dihanyutkan di sungai, kemudian ada orang menunggu mengambil makanan itu, boleh diambil, gitu Bang. Itu penganan pokok untuk keperluan sakral ya? Sakral. Oke. Sehingga iya, waktunya pun pembuatannya kan tertentu ya pada saat mau ritual ya. Ada yang dijual bebas sekarang di pasar tradisional, ada itu kayak jujur. Tapi ya jujur, tapi rasanya nggak sama sih sama yang dibuat ketika ada ritual gitu. Beda, tapi namanya sama sih, jujur, bentuknya sama, tapi rasanya beda. Oke. Kalau cerita makanan sebetulnya bisa lebih panjang juga karena ya pasti kita jadi kangen, jadi ingat juga masa-masa kecil, apalagi di konteks-konteks ataupun momen-momen tertentu seperti ritual yang biasanya di situ kan makanan-makanan tertentu yang kita jarang tahu dan juga jarang lihat itu kemudian muncul, dan kita kemudian bertanya-tanya itu kenapa, apakah itu boleh kita makan atau itu kenapa tidak muncul di secara umum gitu kan, di publik sehari-hari. Ternyata ada pemanfaatannya dalam waktu-waktu momen-momen kayak gitu ya. Oke, Mit, barangkali untuk podcast kita hari ini cukup sekian dulu gitu ya, supaya teman-teman bisa makin penasaran ya. Karena kalau informasi nanti yang Mita bagikan ke penonton, ke teman-teman, pasti bisa mengulang ataupun bisa menambah lebih banyak lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lihat seperti apa nanti komen dari teman-teman ya, barangkali terutama yang teman-teman yang penonton dari Pasir atau dari Kalimantan Timur bisa juga menambahkan atau bisa juga mengomentari dan bisa juga mengusulkan gitu ya, apakah ada topik lain ataupun ada penjelasan tambahan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mita tadi. Makasih banyak Mit sudah hadir di podcast kita kali ini. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.